Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya akan menyisipkan satu video, yaitu untuk menjawab request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Karena sudah cukup banyak request yang sudah masuk tapi belum bisa saya bacakan semuanya atau belum bisa saya jawab ya. Jadi harap antri dan harap lebih bersabar lagi. Hari ini kita akan membahas tentang Verrell Bramasta dan juga Natasha Wilona. Kira-kira apa yang akan kita bahas tentang mereka berdua? Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esgoro pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini untuk Natasha Wilona dan juga Verrell Bramasta. Jadi ada request yang meminta saya supaya membacakan mereka berdua karena kemarin sempat ada video dari Natasha Wilona yang ceritanya ini ngeprank Verrell Bramasta untuk meminta supaya segera dinikahi. Ini cukup mengagetkan ya, cukup bikin para netizen ya. Saya sendiri juga sebenarnya ikut-ikutan baper maksudnya. Karena di sini saya melihat kalau misalkan itu benar-benar terjadi, pastinya akan menjadi kabar yang gembira untuk para Wilfer ya. Dan di sini untuk para fans dari Wilfer sepertinya ada beberapa juga yang meminta saya supaya membacakan kira-kira maksud dan tujuan mereka itu bikin video prank untuk menikah itu maksudnya apa, ataukah memang hanya sekedar untuk have fun ya, hanya untuk video konten gitu ya, hanya untuk konten, ataukah memang ada maksud-maksud tersembunyi ya. Jadi kita akan mencoba untuk menelisik lebih dalam lagi dengan media kartu tarot ini. Oke, seperti biasa akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang lainnya, boleh banget langsung tulis saja di kolom komentar ataupun juga di sosial media saya ya, boleh banget. Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, langsung saja DM Instagram saya di @aditx_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai saja mengambil kartu yang pertama untuk membaca kira-kira seperti apa ini maksud dan tujuan dari Natasha Wilona membuat video prank tersebut. Oke, ini dia kartu yang pertama. Terlihat ada seseorang yang sedang diikat dan matanya tertutup ya. Matanya ini ditutup sebuah kain putih dan di sekelilingnya terdapat banyak sekali pedang ya. Jadi di sini saya lihat untuk kartu yang pertama ini lebih menunjukkan bahwa Natasha Wilona memang hanya sebatas ya untuk bikin video, hanya untuk have fun. Tapi ya, ini ada tapinya ini. Tapi di sini saya melihat ini semua tidak akan menutup kemungkinan untuk bisa ke jenjang yang lebih serius ataupun ke sesuatu yang benar-benar serius. Kalau misalkan di video Natasha Wilona itu mengatakan ataupun juga menceritakan, intinya Natasha Wilona minta supaya Verrell Bramasta itu menikahinya. Oke, kalau misalkan itu hanya sebatas prank, bisa jadi ya, ini asumsi saya, hanya sebatas prank, oke lah, itu hanya untuk kebutuhan ataupun juga ya bisa dibilang seperti lucu-lucuan, bikin video konten untuk YouTube, oke, bisa lah seperti itu. Tapi di sini saya juga melihat ada maksud-maksud yang lain, ada sesuatu yang sebenarnya bisa saja terjadi di kemudian hari. Kalau misalkan tadi saya sempat mengatakan, oke, ini hanya untuk kebutuhan konten ya, maksud dan tujuan dari Natasha Wilona mungkin memang seperti itu. Tapi kalau misalkan ya, di kemudian hari ini adalah sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang benar-benar bukan sebuah prank. Kalau misalkan Natasha Wilona meminta supaya dilamar oleh seorang Verrell Bramasta, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah Verrell Bramasta sanggup
untuk melakukan itu semua? Apakah Verrell Bramasta sudah siap untuk melakukan itu semua? Saya rasa ini ada sesuatu yang ingin disampaikan, bahwa seorang Natasha Wilona ingin ada sebuah pergerakan dari seorang Verrell Bramasta ya. Jadi kalau misalkan tadi sempat saya bertanya kepada teman-teman semua, kalau misalkan ini bukan prank, kalau misalkan di kemudian hari ada hal yang seperti ini terjadi, ya entah itu dipublish atau tidak, tapi kalau misalkan hal ini benar-benar terjadi, apakah Verrell akan menanggapinya dengan serius dan akan melakukan hal yang benar, ataukah dia akan benar-benar bergerak untuk melamar seorang Natasha Wilona? Untuk saat ini ya, saya melihat ada kesempatan seperti itu, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tapi untuk kartu yang pertama ini lebih condong kepada seorang Natasha Wilona yang memang niat awalnya adalah untuk membuat video, hanya untuk sebatas konten, tapi ini seperti juga ingin memberikan sebuah kode kepada Verrell Bramasta. Kira-kira kamu berani nggak kalau misalkan ini beneran terjadi? Aku ini meminta kejelasan sama kamu, kira-kira berani nggak? Oke, ini adalah sesuatu yang saya tangkap. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Ya, di sini ada dua orang yang sedang berjalan, satu berjalan seperti biasa ini, dan yang satu ini memakai tongkat untuk bantu berjalan. Di sini saya melihat untuk Verrell dan juga Natasha Wilona, untuk saat ini saya melihat mereka berdua serasi satu sama lain apabila bikin konten bareng, bikin hal-hal yang melibatkan mereka berdua dalam suatu project. Ini pastinya akan bikin para netizen, kemudian juga para fans dari Will Ferr itu agak merasa baper ya, bukan agak merasa, mungkin juga baper. Mereka itu udah sedemikian rupa cocok satu sama lain, klop satu sama lain, tapi kok ya cuman gini-gini aja, nggak kemudian bisa memberikan kejelasan ya. Jadi ada hal yang saya tangkap di kartu yang kedua ini. Ini salah satu sisi negatif kalau menurut saya, sisi negatif dari mereka berdua. Mereka berdua di luar itu terlihat klop satu sama lain, kompak dan cocok, tapi untuk segi hubungan ya, hubungan dalam arti adalah hubungan yang lebih serius, mereka berdua agak susah untuk berjalan beriringan. Satunya sudah menunggu ya, satunya tidak bisa memberi kejelasan ya. Saya tidak perlu menjabarkan lebih dalam lagi, lebih jelas lagi, tidak perlu, karena saya yakin teman-teman khususnya fans sejati dari Will Ferr pastinya tahu kenapa kok saat ini mereka itu ya cuman sebatas gitu-gitu aja, nggak kemudian bisa up, tidak kemudian bisa memberikan kejelasan. Di beberapa video yang lalu saya juga sering memberikan argumen yang hampir serupa, bahwa masih ada kesempatan mereka itu bersama, asalkan satunya harus bisa memberikan kejelasan. Karena saya melihat mereka berdua sebenarnya saling sayang satu sama lain, tapi masih belum mau publish ke hadapan para netizen ataupun para awak media. Kalau misalkan mereka sudah cocok satu sama lain, oke lah, kita bisa melihat tentang kebersamaan mereka berdua. Tapi kalau masih belum ada kejelasan, ya mungkin fans dari Will Ferr harus agak bersabar dan selalu mendoakan untuk mereka berdua. Next, kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Ya, di sini ada Wheel of Fortune. Terlihat ada sebuah roda. Di sini terdapat cukup banyak lambang. Ya. Ada malaikat, ada iblis dan lain sebagainya. Jadi seperti semua itu menjadi satu di sini. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengambil kasus tentang video prank tadi ya, terlihat mereka berdua itu sebenarnya memang ya sudah cocok satu sama lain. Kalau misalkan ini bukan sebuah prank dan ini adalah sebuah kejadian yang nyata, saya rasa kalau misalkan Verrell itu melamar seorang Wilona, ini adalah sebuah hal yang memang sudah ditunggu-tunggu baik dari para fans. Tapi kalau misalkan ditanyakan, kira-kira kalau misalkan Verrell ini sudah memberikan kejelasan dan berani benar-benar menunjukkan dia itu memiliki perasaan yang spesial kepada Natasha Wilona, apakah Wilona mau untuk merespon ajakan Verrell tersebut? Saya membaca di sini ya, dari ketiga kartu ini, meskipun sebenarnya awalnya kita membahas tentang kira-kira apa yang dimaksudkan dari video prank tersebut. Kalau misalkan ini bukan sebuah prank ya,
mereka berdua akan memberikan respon yang positif, respon yang cukup bagus ya. Dari saya melihat ketiga kartu ini, video prank tersebut lebih cocok dikatakan ya memang hanya sebatas video untuk kebutuhan konten YouTube. Tapi di sini saya juga melihat seorang Natasha Wilona membuat video tersebut untuk Verrel Bramasta. Itu ada sebuah maksud tertentu. Maksud tertentu di sini seperti mengisyaratkan, ayo Verrel, kalau misalnya kamu beneran serius sama aku ya kamu kasihlah pergerakan, kamu kasihlah bukti yang nyata kepadaku. Jadi seperti memberikan isyarat bahwa Verrel itu harus berani bergerak dan juga harus berani untuk menyampaikan kepada Wilona bagaimana kelanjutan mereka berdua. Apakah memang hanya sebatas teman saja ataukah akan masuk ke jenjang yang lebih serius lagi? Sepertinya Natasha Wilona ingin mengetahui itu semua. Meskipun ya kita tidak tahu para netizen di belakang layar seperti apa, tapi kalau misalkan saya sendiri untuk melihat bagaimana kedekatan mereka berdua, sepertinya sangat sayang sekali kalau misalkan mereka berdua tidak melanjutkan ke jenjang seri yang lebih serius lagi ya. Jadi saya rasa di video prank tersebut lebih menitik beratkan bahwa Verrel ini harus bisa lebih bergerak lagi, harus bisa memberikan bukti-bukti yang nyata lagi kepada Natasha Wilona. Kalau misalkan mereka berjodoh, kenapa tidak untuk bisa bersama lagi? Jadi doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua supaya diberikan jalan yang terbaik juga, baik dari karirnya, baik dari asmaranya. Semoga selalu diberkahi setiap langkah mereka berdua. Apapun jalan yang mereka ambil, kita hanya bisa mendoakan. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata saya Adit Esquero mohon undur diri, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.